Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengasuh dan Mengasah. Mengasuh dan Mengasah. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ke-43. Bacaan sesungguhnya sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Ayat firman Tuhan terambil dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah dalam kehidupan kami berumah tangga dan berkeluarga, kami tidak hanya cukup mengasuh, tapi kami juga harus mengasah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Orang tua sangat terbiasa memberikan yang terbaik dengan asuhan-asuhan, pemeliharaan, perhatian, mencukupkan segala kebutuhan anak, menjaga dan melindunginya, dijauhkan dari berbagai macam bahaya, baik itu bentuknya penyakit, baik itu bentuknya fisik, ataupun bahaya-bahaya lainnya. Maka naluri manusia sebagai orang tua di dalam mengasuh itu boleh dikatakan luar biasa sekali. Itu terjadi juga kepada Maria dan Yusuf selaku orang tua daripada Yesus. Mereka sebagai orang tua sangat bertanggung jawab, apalagi catatan dalam Alkitab pada saat itu pada hari raya Paskah, seperti kebiasaan orang Yahudi. Mereka itu pergi ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Mereka berdua punya sebuah pola mengasuh yang sangat luar biasa, menjaga dan melindungi. Namun dalam catatan Alkitab, bagaimana tatkala mereka berdua sebagai orang tua dan rombongan dari Nazaret itu kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka lupa meninggalkan Tuhan Yesus yang dianggapnya berada dalam rombongan tersebut, dan mereka begitu sangat khawatir mereka berdua. Pada bagian mengasuh, maka Yusuf dan Maria itu luar biasa, menjaga dan melindungi. Sekalipun memang ada penafsir mengatakan ini kedua orang tua kurang bertanggung jawab. Bagaimana mungkin setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, kemudian baru ingat bahwa anaknya tidak ada di dalam rombongan, kemudian mereka kembali ke Yerusalem untuk menemui Yesus. Namun beberapa penafsir mengatakan sebetulnya mereka tidak berjalan terlalu jauh, tapi masih relatif cukup dekat. Tidak ada penjelasan yang rinci tentang hal ini. Namun kita akan bahas tentang namanya mengasuh dan mengasah. Pada saat mengasuh itu adalah naluri orang tua yang dimiliki oleh setiap kita masing-masing. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus tidak minta izin kepada orang tuanya? Ini jadi sebuah pertanyaan dan tidak ada jawaban yang lain. Ada penafsir mengatakan sesungguhnya bukan Tuhan Yesus tidak minta izin, tapi orang tuanya yang lupa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Yesus merasa bahwa orang tuanya masih ada di sekitar mereka, tidak jauh. Kita tidak membahas siapa yang salah, apakah Yesus yang salah, tidak memberitahu kepada orang tua, atau kemudian Yusuf dan Maria yang kemudian berjalan tidak melakukan pengecekan lebih dahulu. Fokus kita berbicara tentang mengasuh dan mengasah. Di dalam mengasuh itu luar biasa. Kalau Maria dan Yusuf tidak mengasuh, maka ditinggalkan saja Yesus, ya. Mereka berjalan saja. Di dalam mengasuh itu ada mencintai, mengasihi. Mengasuh karena motif mengasihi. Tetapi yang menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat kemudian bertemu dengan kedua orang tuanya. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Setelah Yesus kemudian bersoal jawab, yang firman Tuhan katakan, bersoal jawab dengan orang-orang yang ada di sana, dengan orang-orang yang ada di bait Allah, duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah dia, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Pada poin ini kecemasan sesuatu hal yang sangat baik dan itu penting dari orang tua. Tetapi kita melihat di sini apa yang firman Tuhan katakan pada saat umur 12 tahun, disinilah bagaimana Yesus mulai melakukan kemandirian sebagai satu pribadi.
tidak hanya sebagai manusia, tapi dia adalah manusia Allah yang datang menjadi manusia. Apa yang firman Tuhan katakan waktu Yesus memberikan jawaban. Jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Pada bagian ini apa yang kita pelajari, sahabat seperjalanan, lepas daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menjalankan kehendak Bapa yang di sorga, dan di satu pihak Tuhan Yesus perlu taat kepada orang tuanya Yusuf dan Maria. Tatkala kita punya anak, kita punya keturunan, betul, kita harus mendidik mereka taat kepada orang tua. Tetapi harus diingat bahwa setiap anak, setiap keturunan yang dititipkan ke dalam rumah tangga kita, ke dalam keluarga kita, itu ada rancangan Allah Bapa yang di surga untuk setiap anak-anak kita. Dan kita wajib mengikuti dan tunduk dan taat kepada programnya Allah dan bukan programnya orang tua. Kita wajib tunduk sepenuhnya kepada rancangan Allah atas anak dan cucu dan keturunan kita, dan kita tidak memaksakan rancangan kita. Disinilah bahwa kita tidak cukup hanya mengasuh, tapi kita harus mengasah. Untuk mengasah, maka apa yang diasah menjadi fokus daripada hidup anak dan cucu kita, keturunan itu. Mereka harus berfokus kepada apa yang Tuhan kehendaki dan bukan apa yang orang tua kehendaki. Kehendak orang tua tentu Tuhan Yesus itu harus kemudian pulang dengan mereka dan tidak bersoal jawab, dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam bait Allah tersebut yang duduk di tengah-tengah alim ulama. Itu bukan rancangan daripada orang tuanya. Rancangannya adalah pulang. Dan Yesus mungkin melakukan kegiatan-kegiatan seperti anak-anak pada umumnya. Tapi ada rancangan daripada Allah, rancangan keselamatan dari Allah Bapa yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga sahabat seperjalanan, pelajaran yang kita harus ambil pada saat ini bahwa setiap anak kita, cucu kita, itu ada rancangan Allah yang sudah Tuhan tetapkan. Ada rancangan Allah yang Tuhan mintakan agar anak-anak dan cucu kita melakukan kehendak Bapa yang di surga dan bukan melakukan kehendak Bapa dan Ibu yang ada di bumi ini. Tentu kita boleh menyampaikan perkara-perkara yang baik buat anak, dan kita perlu berdoa kepada Allah. Apakah cara kita mengasuh dan mengasah anak-anak dan keturunan kita, termasuk cucu kita, apakah itu sudah benar sesuai dengan kehendak Allah, atau sesungguhnya kita memaksakan kehendak kita sebagai bapa dan ibu di dalam dunia ini, lalu kita mengabaikan tentang rancangan dan kehendak Bapa yang ada di surga. Disinilah kita perlu semakin bijaksana, bahwa mengasuh saja tidak cukup. Kita harus mengasah setiap keturunan kita, anak dan cucu kita. Mereka diasah oleh visi yang dari Tuhan, oleh rancangan yang dari Tuhan, oleh kehendaknya Allah, oleh kemudian pikiran-pikiran dan jalan-jalan Tuhan yang harus dilalui, yang harus dilakukan oleh anak-anak dan cucu kita, dan bukan rancangan orang tua. Mari kita berhikmat, mengasuh anak dengan mengasihi, tetapi juga mengasah agar mereka berjalan di dalam kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, agar kami tidak hanya cukup mengasuh, tapi mengasah setiap anak dan keturunan kami dalam kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, dan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.